dibantu mana alui. Mungkin mau jual. Ibu kecamatan apa? Ciniru. Ya. Stunting 9%. Stuntingnya 89%. PPBM itu ekivalen seberapa? 87 berdasarkan PPBM. Ya, tepuk tangan untuk kuningan. 87. Target ibu ya turun seberapa persen? Sampai di angka 45 absolut. Berarti setengahnya harus turun setengahnya. Ibu punya bayi risk nggak? Ada pasti. Punya biaya yang harus kan biasa langsung pasti kabin. Oke, di handphone saja ada. Ibu apa jumlah ibu hamil seberapa di kecamatan ibu? 24. Punten, nah ibu-ibu DWP giring pacaran caket selalu dokternya ulah timuruan dalam rangka koordinasi stunting. Bisi pacaran caket dengan pembina ulah timuruan. Ada yang kadang-kadang timuruan jadi pasien aja. Ibu ketuanya berikan keluasan kacamata untuk koordinasi. Kalau resah, aktif untuk kesehatan ibu dan anak ibu, kaderna, belum naik. Udah aku bilang, hidup ibu. Karena ibu-ibu yang di depan tadi media pacaman koordinasi dengan ibu-ibu. Siap pacaman? Siap, bebaskan. Oke, itu Bu ya. Kemudian ibu punya target zero use stunting. Tahun ini belum membayangkan, tapi ya new stunting ya. Tapi Tidak boleh ada stunting yang baru tahun ini. Mulai dari besok. Siapa? ya, new stunting kan Pak? Iya, zero. No. Setelah ibunya udah saksian, dia buka pus. Setelah hari ini di wilayah puskesmas kecamatan Ciniru tidak ada lagi stunting yang baru. Siap? Siap. Mulai dari luar dia tentu siap. Wah, bukan ada dikontrol khusus ya. Bentar, pelatih buruan, pelatih les, visi sekda rajin kapuningan di neraraga cek stunting. Mas Sekda, ini itu ya, dokter ya, apoteker. Puntennya, upamanya komunikasi, upamanya bikin kecamatan anak, puskesmas itu di neraraga koordinasi Stunting. Kok dicek ya, zero new stunting, dan saya yakin bisa. Kita lihat aja program saya. Ini mungkin seperti main-main Bapak Ibu, tapi lihat. Saya yakin Bu Ina tidak bisa tidur setelah pertemuan ini. Maka Bang, soalnya targetnya tidak ada stunting yang baru. Dan pasti Bu Ina akan berpikir keras dan kemudian akan muncul inovasi-inovasi bagaimana caranya agar zero new stunting. Siap? Saya yakin bisa. Jurusnya dua yang tadi. Sebelum kelahiran, setelah kelahiran. Sebelum kelahiran sasarannya ibu pastikan semua ibu hamil mendapatkan protein hewani. Cek ini kamu. Bagi habis dengan perangkat puskesmas. Bagi habis dengan perangkat desa. Ajak bicara perangkat desa, ajak bicara kecamatan. Ulang cek ini rumah ibu hamil. Sebenarnya kemarin tadi 20 obat, seetik 24 mah. Ya, satu orang, satu rumah aja selesai. Perangkat puskesmas ada orang 40, loba kene kan, ibu hamil duaan kan. Dirembuk satu ibu hamil duaan, kakemot. Pidana cuma 18 Pak. Karena Bapak Bidan kan bisa diperbantukan. Hanya untuk ngecek aja. Bapak Bidan. Itu kecil, ibu tos nuan lauk kaca hari ini, karena setiap hari ibu atas nuan lauk kaca, ibu atas nuan daging kaca, ibu atas minum susu kaca, itu aja. Makanya ibu harus mencarikan telurnya. Kalau yang miskin nanti harus dibantu koordinasi dengan Basnas. Minimal telur itu 2 sehari.
Berarti 1 bulan 4 kilo. 10 ibu hamil kami sudah diberikan PMK. Apalagi cek lagi itu ya, protein hewani pastikan dapat setiap hari. Yang kedua, dipastikan memeriksakan diri ke tenaga kesehatan minimal tahun 6 kali selama kehamilan 6 kali. Dicek aja itu. Yang ketiganya mengkonsumsi tablet Darah. udah itu jurus 1. Jurus keduanya setelah kelahiran semua orang 0 sampai 6 bulan wajib mendapatkan AC eksklusif. ASI eksklusif. Namun itu yang macarana ikhtiarkan biasanya Pak Baliun jeung bapana asli. Terus Bapak Ibu urang kuningan halo we wayahna bikin itu baliho sing gede di radio di awal. Kakek urang kuningan bapak-bapana anu boga budak orok 0 sampai 6 bulan wayahna cicing. Ya. Terus susu minum budak konsentrasikan ke budak agar bisa mendapatkan susu eksklusif. Kabayang ke belakang tubuh budak, belah keca bapana. Si karunya atuh. Mungkin ini sekilas seperti bercanda, tapi faktanya kan tidak demikian. Cek bapana teh, kok kumaha atuh abi genep bulannya kudu puasa. Berek baik lah. Bisa kan? Boleh kan bapaknya berek baik. Udahlah. Bapaknya berek baik, susu ibu budak mah, susu eksklusif khusus untuk budak 0 sampai 6 bulan. Itu contohnya resep dia itu kan dapat ekar, melipek 10 lah. Bagikeun lah. Yang kedua, 7 sampai 24 bulan. Orang 7 sampai 24 bulan, 1 dikasih ASI dan PMK. ASI apa namanya? Lanjutkan. Dikasih ASI, lanjutkan. Yang kedua dikasih protein hewani PMK. Tapi kan ya ibu ya, PMK-nya beratkan hewani. No. Susu. Dan adek untuk orang 7 sampai 24 bulan dan untuk ibu hamil harus dikasih protein hewani sebangsa no lauk daging susu amin hilang. Jadi kayak ibu kasih putri langsung ngegedok protein hewani. Gitu. Siap? Siap ya? Nomor ini pastikan ke agenda. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya. Saya kasih contoh sampai konkret. Urusan strategi kemiskinan, pengangguran saya kira tidak jauh berbeda. Satu nomor buat apoteker. Oke, upami abdi ka kantor udah bisa sahannya. Di negara naon Bu? Koordinasi. Ada camatnya udah curiga, sekda di Rajin Kuningan. Ya, Pak Kadis. Lagi itu langsung asistennya. Yang kedua yang pintar di negara naon? Koordinasi. Hidup koordinasi. Oke, itu yang pertama. Ada waktu sedikit lagi. Maksimal tahun 12 yang kering ada yang muncul ke Majalengka. Ini ya. Bapak Ibu bosan nggak? Lanjutkan? Lanjutkan? Oke. Supaya tidak bosan, itu yang pertama dan utama udah selesai ya. Pak Sekda, berikutnya saya akan ajak Bapak Ibu bermain-main. 1, main sulap. Kedua, nyanyi. Ketiga, ngedongeng. Kalau ada waktu nanti kita nonton video, nonton TikTok. Kita mulai dari sulap. Bapak Ibu, saya punya sulap sederhana, tapi ini insya Allah maknanya luar biasa. Dan saya minta Bapak Ibu dengarkan saya. Bentar, sadana tinggal simpulik ya.
Siap Bapak Ibu? Oke. Semuanya lihat simpulin Bapak Ibu. Nah, dapatkan baik-baik. Permainan ini ada aturan mainnya. Jadi dalam kehidupan itu selalu ada aturan main. Termasuk dalam penanganan stunting itu biasa saya bayang Pak, ada aturan main. Nah, di sulap ini di permainannya ada aturan main. Aturan mainnya Bapak Ibu ikuti kata-kata saya. Kartos Pacamat, ikuti kata-kata Abi. Ibu-ibu Kartos, aturan mainnya sederhana, ikuti kata-kata Saya. Abi. Ya, tidak perlu diikuti secara lisan, bukan lisan maksudnya, tapi gerakannya ikuti kata-kata saya. Kartos, gerakannya ikuti kata-kata Saya. Oke, Bapak Ibu. Tarik nafas. Pelan-pelan keluarkan. Tarik nafas lagi. Pelan-pelan keluarkan. Ya. Konsentrasi. Matanya lihat ke saya. Semua mata lihat ke sini. Ke satu titik nih. Saya di sini. Ya. Tarik nafas sekali lagi. Keluarkan pelan-pelan. Ikuti kata-kata saya. Tangannya simpan di depan seperti ini. Ya. Matanya lihat ke saya semua. Tangan kanannya disimpan di depan muka Bapak Ibu semuanya. Seperti ini. Tangan kanannya disimpan di muka Bapak Ibu semuanya. Matanya lihat saya. Ya, jangan lihat tangan, jangan lihat saya. Berikutnya, tangan yang sudah di depan ini simpan di depan dagu. Ikuti kata-kata saya. Simpan di depan dagu. Simpan di depan dagu. Bapak Ibu, simpan di depan dagu. Pelanggaran. Itu masih janji. Pelanggaran. Ayo Bapak memang dulu kan. Lebih dari 5 kali Abi ngadugikan ke pacamat ikuti kata-kata saya. Tangannya simpan di depan. Tarik nafas. So Abi simpan di depan dagu. Kemudian pertanyaannya, kenapa pacamat nurut ke Sega? Spontan. Kira sih. Kenapa? Spontanitas lihat gerakan di depan, padahal harusnya sesuai dengan kata gitu. Ya kenapa bisa spontannya ke sana? Spontannya bisa ke dahi bukan ke dagu, kenapa? Karena ada gerakan tangan yang di depan, ternyata bukan itu maksudnya gitu, cuma terlalu spontan. Ternyata Pak Camat keras kepala ini. Sang Abi simpan di depan dagu, malah disimpan di depan dahi. Padahal Abi berbulan-bulan sampai 5 kali. Dan ternyata hampir semuanya sama. Yang kan di depan dahu pasti bisa hafal permainan sulapil. Kekaci sabun saya utama. Anu sabar sih langsung disimpan di depan dagu. Tapi yang belum apa, saya jamin rek dokter Gesarua pasti pernah di depan dahi, bukan di depan dagu. Kenapa? Pak Purwadi? Ya konsentrasi. Kan ada napas selat tadi. Lihat saya apa tuh konsentrasi ya kak? Kedua terpukau sama terus kamu. Nah, bisa jadi. Bu Sekda, Bu Nabi. Ibu, ibu terserah apa ya? Yang kepala permainan masih seperti itu. Pak, kenapa di depan kita? Melihatnya basic dari semua mereka. Oke. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, barusan itu hipotesa yang kita uji. Jadi apa yang kita lihat itu 80% akan mempengaruhi kita dan sekeliling kita. Apa yang kita dengar mungkin hanya 20% saja. Jadi sehebat apapun saya bicara, sehebat apapun Pak Camat bicara, sehebat apapun Pak Sekda bicara, sehebat apapun Pak Kadis bicara, itu hanya 20% Pak.
Yang 80% adalah apa yang Pak Camat lakukan, apa yang Pak Sekda lakukan, apa yang Pak Kadis lakukan, itu akan mempengaruhi 80%. Seperti halnya permainan kita barusan, keprok itu. Jadi kembali lagi ke pasal ini, prak, pok, pek, prak. Setelah pertemuan ini, tugas camat mengidentifikasi ibu hamil, baik Bim, baik Andres, dikurilin biji-biji, ditanya tadi, tos, malu pakai tema darah kacan, langsung bawa tahu, tos, mengkonsumsi protein hewani kacan, bere langsung bawa, tos di pareos kabidan kacan, langsung pidana bawa. Itu namanya prakan, itu namanya eksekusi, itu namanya pelaksanaan, dan itu 80% akan efektif mempengaruhi sekeliling kita. Kalau Pak Camat melakukan, pasti kepala desanya semua melakukan. Pak Camatnya apa, baik dibayar, ya ibu hamil, pasti kepala desa apa, Pak Kadisnya apa, pasti kabinnya apa. Itu Bapak Ibu, ya, lesson learned dari apa yang kita lakukan bersama-sama. Itu sulap ya, keprok atulah. Cara mengatasi yang tadi dibicarakan, simpuli mulak ya, mau coblak dan tadi solusinya mengeksekusi lah. Tadi ting salah, penting mengeksekusi lah. Learning by doing, itu yang paling penting. Ulang mendapat anggaran, kade, siap. Adil mendapat anggaran. Laksanakan aja. Ayah mobil make mobil, mobil make motor, motor make sepeda, sepeda make. Itu ayah sepeda make sampean Bapak Ibu non susana, make mobil mah bisa saja, make motor jadi 2 jam, make sepeda 3 jam, tak make sampean mah sampai sapoti. Tapi kan yang penting mana bisa tujuan. Kalau pakai mobil dari Kuningan ke Cirebon berapa lama? 1 jam. Kalau pakai motor, ya mungkin 45 menit. Kalau pakai sepeda, 3 jaman lah. Kamu pakai sampean 10 jam kan? Nepi ke Cirebon, udah repot. Tapi kan yang paling penting bukan repotnya. Yang paling penting bukan namanya, yang paling penting sampai di tujuan. Bahkan kalau kaki Bapak Ibu cedera, Bapak cing banggaan karena mobil, nepi saja, ras Bapak mapah 10 jam, upami air rapat di Cirebon, Pak Gubernur ngundang para sekda, ya, sekda mulai karena mobil, gerakan, sekda Kuningan mamapah, Kuningan ke Cirebon. Akhirnya sampai ke Cirebon 10 jam. Dan kan Nusanesma berangkat nanti pada subuh, pas sekda Kuningan mah pada isya. Karena harus sampai di Cirebon. Sampai di Cirebon kira-kira apa yang terjadi? Ya, mapangan takdir di Pak Gubernur. Apa yang terjadi? Saya yakinkan Pak Sekda, Pak Gubernur, para sekda semuanya akan diam dan akan terpukau melihat Pak Sekda Kuningan jalan kaki dari Kuningan ke Cirebon. Itu namanya patriotic call. Maka Pak Sekda akan jadi pahlawan. Sama-sama sampai, tapi keringatnya beda. Dan hari ini itu adalah mimpi di siang hari bolong. Itu namanya idealisme. Dan hari ini kita butuh itu Pak. Asli Pak. Orang-orang seperti itu biasanya dipoyok Pak. Kamu rapat, digegai-gegai. Mimpi sama Pak Camat, luhur teuing sama Pak Kadis. Nggak bisa Pak. Memang dengan pragmatis selesai urusan. Dengan pragmatis selesai urusan Pak. Pengangguran 99,4% Pak. Kemiskinan 12% lagi. Idealisme Pak. Dan itu harus dipraktikkan. Itu saya kira Bapak Ibu yang berikutnya bagaimana heula, pada dongeng heula, pada nyanyi heula. Oke, Bapak Ibu berdiri semuanya.